Halo Glenda, Femda Tenda. Hai. Ini kan mortar nih ya. Terus gak sih kalau udah dijelasin panjang lebar nih di mortar tapi masih kejar-kejar terus sama pertanyaan sama orang-orang. Boleh diluapin atau diceritain gitu perasaannya gimana? Kalau ditanya kesel apa enggak pasti kesel ya, kayak berarti kalian tuh nggak dengerin anjir apa itu isi mortar, dan kalian tuh nggak aktif nanya. Karena kalau misalkan kalian nanya lagi kita tuh jadi pusing gitu loh, kayak jawabnya gimana, karena kan lebih enak ngomong langsung ya, dan mortar nih wadah untuk kalian langsung ngomong gitu kayak apa yang kalian butuhin. Jadi kalau misalkan kalian nanya lagi, kalau ditanya kesel apa enggak ya kesel. Makanya kalau mortar lu dengerin terus sih kayak parah deh pokoknya. Halo Kak Ira. Hai. Boleh ceritain gak sih atau apa sih kesan Kak Ira megang Dentas berfungsi politik satu periode ini? Kesannya ini sih kayak campur aduk ya, seneng iya, pusing iya karena harus masukin ke biodata. Paling males itu karena banyak banget, tapi senangnya sih kayak kita tahu nih biodata anak-anak Staffly itu, jadi kita tahu alamatnya, kayak bisa stalking gitu sih yang aku senengin. Selebihnya pusing sih, kayak apa ya, capek banget gitu loh, harus mindahin ke Google Drive, mindahin ke Word gitu. Kak Ira kan cuma megang Safari with Upcast nih ya. Iya. Apa sih kesulitan Kak Ira di hari yang dihadapin pas pelaksanaan Safari with Upcast kali ini? Kesulitannya sih ini sih kita harus nungguin kebijakan regulasi dari Kemhas yang nggak pasti itu, jadinya SOP ya berubah-ubah. Sama ini sih kesulitannya kayak nyuruh staf ahli Staffly-nya datang open gate tepat waktu tuh susah banget ya, sampai molor 1 jam itu yang bikin sebel itu aja sih. Thank you Kak Ira. Oke, halo Zahwa. Halo. Boleh diceritain gak sih gimana proses pembagian time management buat guru broker mini wedding ini, dan ada gak sih kesulitan kamu megang broker time management activity ini? Sebenarnya banyak banget ya kalau kesulitan dalam aku memegang TMA ini. Yang pertama tuh kadang BPH kayak nggak ngerespon aku di grup. Terus kadang ada juga yang apa ya, yang ngasih tahu ke aku tuh kayak dadakan banget. Terus ada juga pernah yang ngasih taunya kayak prokernya tanggal 30 tapi baru ngasih tahu tanggal 1 bulan itu. Jadi kayak harus ya susah deh. Nggak tahu. Satu kata buat BPH kayak gitu. Jangan gitu lagi deh. Halo Najma. Hai. Safari with Upcast staf magang dan inventaris. Boleh nanya gak sih di antara dua broker ini beratan mana sih? Coba boleh dijelasin. Kalau beratan sih beratan yang satu periode kepengurusan ya, karena kan itu di kabinet kan 2 kali nih. Nah terus kalau misalnya sebenarnya sama-sama berat karena satunya eventual, terus harus apa ya, kayak welcome ke staf magang yang pertama kali. Nah terus apa ya, tapi kalau misalnya dibilang berat sih berat inventaris sih ya. Nah kalau inventaris tuh sebenarnya siapa sih yang pengen sering minjem dan dibaikin gak sih? Kalau inventaris itu tuh sebenarnya minjem sama rata nih. Inventaris itu kan berupa yang paling sering tuh kunci secret dan ruang secret nih. Nah itu yang paling sering tuh nggak ada sih, semuanya sama. Cuma gara-gara aku inventaris dan aku piket, kalian semua nggak ada yang piket. Jadi astagfirullah. Jadi ya itu. Jadi yang sering pinjam itu nggak ngebalikin kunci, dan tahu nggak kuncinya tuh di keep, tahu nggak? Nggak dibalikin aja, nggak resepsionis, tahu nggak? Aku kayak Dan itu semua orang nyariin, semua orang nanyain ke aku kunci secret di mana, gitu. Sedangkan kunci secret tuh ada di kosan nggak tahu siapa, entah anak PSDM, entah anak minbak yang sering minjam, terus entah lagi Adi nanti ada lagi, terus ada yang tiba-tiba
naruh barang di sini dan tuh nggak dikunci lagi, kuncinya di bawah, dibuka doang. Dan itu ngebuat sekret kotor kayak gudang udah kayak gudang kandang gitu loh. Udah pusing. Makasih ya. Dan kemarin aku sudah melakukan piket kabinet dan sekarang sekretnya aku kunci. Mampus kalian, nggak ada yang bisa ngebuka sekret ini. Halo Kak. Halo. Boleh dong ceritain dulu seputar pengumpulan iuran nih. Kira-kira siapa sih yang paling lama ngumpulinnya? Ada dari satu departemen. Kalau biasanya mereka ini suka lawan. Itu departemen susah banget ngumpulinnya, bahkan sampai ada yang dari bulan Juni. Kayak oh my god. Dia melawan Atkew ya? Sumpah. Itu betul. Terus Oke Kak, tadi sebenarnya bercanda, tapi mau nanya lagi. Ada nggak sih sebenarnya fun fact atau hal unik nih yang orang mungkin nggak tahu pas lagi ngejalanin iuran tara cara kayak ini? hal unik ya, mungkin kalau hal unik paruh satu tuh semua departemen bahkan sampai BPPH Safaling itu rajin bayar teman-teman. Itu dari mulai Maret, April, Mei itu rajin banget. Tapi paruh 2 ini Udah nggak bisa berkata-kata ya. Kematian Atkew. dia sedih banget guys. Harus sampai aku tagihnya secara langsung. Gimana cara nagih secara langsung? Langsung aku panggil, kayak aku ngelewat. Ya gitu. Ya gitu teman. Jangan lupa bayar kas. Oke, thank you Merina. Dadah. Halo Kak. Halo. Ini mau nanya, ini kan proker kakak ini sebenarnya mau fokuskan pada transparansi laporan administrasi keuangan ya. Ada nggak sih yang bikin kayak kan nih gemes atau agak kesel pas ngejalanin proker ini? Boleh dong diceritain? Kalau yang bikin kesel tuh kadang tuh aku suka lupa reservasi di Hexa dan hasilnya prokerku jadi telat upload gitu loh. Dan yang bikin kesel lagi kalau misal ada anak dari Himapolitik itu nanya transparansi keuangan dari Himapolitik, padahal udah jelas-jelas tiap bulan tuh ada di Instagram Himapolitik. Itu aku semua kesel banget sih. Kalau dari aku yang kesel tuh itu. Thank you ya Kak. Thank you Kak. Halo Kak. Hai. Nih, jadi di proker kakak ini tuh kan pelaksanaannya itu untuk mengerjakan RAB maupun LAB. Nah, ada nggak sih core memory dari kakak nih pas menjalankan proker ini yang nggak bisa dilupain? Boleh dong ceritain? Ya kalau dari aku ingat banget pernah ada couple yang ngasih tahu ke akunya tuh RAB-nya tuh telat. Jadi sehingga aku pernah juga kayak ngeceknya telat dan segala macamnya telat. Jadi aku ditegur sama Adkes. Itu menurutku kayak aku kaget banget ditegur sama Adkes karena kayak aku belum ada apa-apa, nggak taunya aku ditegur gitu sih. Oke. Thank you ya Kak Zakia. Oke. Halo Kak. Halo. Boleh dong Kak, dari kakak nih ceritain ada nggak sih pas lagi proses delegasi pengawasan ada kejadian lucu atau unik yang terjadi, entah ada pertanyaan yang lucu atau hal lain? Boleh diceritain mungkin Kak? Mungkin kalau hal lucu ya pas delegasi ke Advo. Nah Zakia ini digira sama stafma itu kadepnya Advo gitu. Terus ada lagi pas perkenalan Atkew, stafma itu ngiranya Zakia sebagai wakabiro, terus Kak Aza itu sebagai apa ya, kabiro ya. Tapi emang bener, tapi yang lucu tuh apa ya, kayak mereka tuh ngiranya malah yang wakabiro itu staffli gitu. Oke, thank you Kak. Oke, sama-sama. Halo Kak Aza. Hai. Kakak sebagai couple ruang paham Atkew PBIPH dan staf ahli, ada nggak sih core memory yang nggak bisa kakak lupain? Oke, kalau aku sebagai couple di ruang paham BPIPH sama staf ahli itu kayak gimana ya, waktu pertama kali kan itu waktu di awal-awal banget nih,
kepengurusan tuh aku kayak ya deg-degan kan karena pertama kali aku ngerjain proker, terus waktu aku pertama kali jadi BPI juga, terus kan itu staffnya juga walaupun dari tahun sebelumnya tuh yang kebanyakan rata-rata dari staffma, tapi aku juga tetap deg-degan kan karena ya aku bakalan memberi pencerdasan nih ke mereka, jadi aku harus excited banget untuk lebih memperdalam pengetahuanku tentang pengadministrasian keuangan. Jadi kayak waktu prokernya berjalan tuh banyak BPI, banyak BPH, bahkan staff-staff tuh bertanya-tanya tentang alur pengadministrasian keuangan tuh kayak aku merasa kayak wah mereka tuh excited dan waktu itu tuh bener-bener serame itu karena satu ruangan kan dulu waktu itu di ruang kelas lantai 4 gedung B itu bener-bener so full itu jadi kayak excited banget sih gitu. Thank you ya Kak. Halo Kak Nuril. Hai. Kakak sebagai kapal ruang paham Atkeo staff magang, ceritain dong fun fact dari proker kakak. Oke, kalau dari aku sendiri fun fact-nya itu aku kan salah satu BPI yang masih megang proker nih. Terus habis itu fun fact-nya aku baru pertama kali sambutan di proker itu agak nervous sih. Terus kan aku kayak sampai nyiapin kata-kata gitu, tapi pas udah di panggungnya demam panggung bro. Terus aku jadi kayak lupa deh semuanya, terus kayak ya udah, tapi ada tim horenya jadi aku kayak sedap deh gitu deh. Nggak bisa. Oke, thank you kakak. Halo Nyayu. Hai. Oke, jadi sebagai couple Hiring Politik volume 1 nih. Hiring. Iya. Kok hiring? Memang Hiring yang ku bilang tadi. Kok bukannya Polbar lu bilang? Kan Hiring Politik juga vol 1, betul bukan? Iya sih. Lah, ini lu yang nanyain hiring yang mana dah? Yang gimana? Lah, Hiring bukan berdua. oh lu bisa besok? Oh, enggak. Ya udah kita lanjut aja. Bisa, boleh, bisa. Iya, Oh, yaudah, yuk. Mau Hiring Itu nggak dikat kan? Ah, Nggak dikat. Ya udah, bagus. mau Hiring Politik aja apa mau satu aja? Dua-duanya deh. Oke, lanjut ya. Jadi sebagai couple Hiring Politik volume 1 nih, Iya. gimana sih perasaannya megang Hiring Politik dan tahu keluh kesah dari kolega-kolega? Kalau untuk gue pribadi ya gimana rasanya bisa pegang Hiring Politik, menurut gue cukup challenging juga untuk manusia yang gue nggak tahu apa-apa nih, baru 3 bulan jadi staff magang, dapat experience, tiba-tiba pas jadi staff ahli gue dapat apa sih tanggung jawab buat pada akhirnya mengumpulkan aspirasi dari kolega politik untuk gua jembatanin ke Bu Juwita atau ke pihak prodi gitu. Menurut gua itu suatu hal yang cukup membanggakan dan juga cukup keren sih menurut gue pribadi ya, menilai diri gue sebagai couple Hiring 1. Oke, lanjut nih sebagai couple politik berbagi, tips and trick lu dong Nyai buat ngumpulin donasi selama 2 paruh ini gimana sih? Nah, kalau untuk politik berbagi, untuk proker gue yang satu ini menurut gue cukup istimewa juga ya, karena salah satu proker yang sebenarnya nggak diharapkan juga sebenarnya, cuman adanya proker ini menurut gue bisa memunculkan empati gue pribadi untuk teman-teman kolega politik yang sedang mengalami duka gitu. Menurut gue tips and trick dari gue pribadi adalah sebenarnya lo berani aja, lo sebagai couple politik berbagi ke depannya nantinya, pesan gue lo harus berani dan lo harus ya udah cuek aja, lu minta aja. Kalau itu temen lo pasti akan mendukung proker lu. Jadi kayak misalnya donasi dong gitu. Cuman harus dengan dilandasi keikhlasan ya teman-teman, jangan lupa. Oke, thank you Nyayu. Thank you. Halo Kak Dera. Halo.
Oke, jadi aku mau nanya nih, inspirasi Kak Dera ngambil nama proker Adul Komeng tuh apa sih Kak? Kenapa nggak Abdel Temon? Oke, jadi sebenarnya kenapa sih aku ngambil nama tuh Adul Komeng gitu. Jadi sebenarnya program kerja ini kan program kerja inovasi ya teman-teman, program kerja yang baru kita bawain di kepengurusan aku sama Nopal gitu. Nah, kenapa sih namanya Adul Komeng? Kenapa nggak Abdul Temon gitu? Kenapa nggak Prabowo Gibran juga gitu? Kenapa nggak nama-nama lain lah misalnya? Karena sebenarnya aku tuh sebenarnya pertama kali dapat itu adalah dari Advokasma Modul, yaitu dari Adul. Tapi tiba-tiba aku kepikiran nih, kayaknya kalau disambungin sama Komeng tuh lucu kali ya. Dan harapannya sebenarnya program kerja Adul Komeng ini bisa diinget lah sama teman-teman kolega politik yang tujuannya, oh ada loh program kerja ini namanya lucu dan memorable banget. Jadi aku berharapnya sebenarnya program kerja Adul Komeng ini dinamain Adul Komeng supaya bisa membekas aja di hati para kolega, mungkin gitu sih. Oke, thank you Kak Dera. Thank you. Dan halo Denis. Hai. Oke, ini kan lu sebagai kapal Sinaran Vol 2 nih. Ada nggak sih core memory lu pas lu megang Sinaran Vol 2 ini? Core memorinya mungkin satu, charger laptop gua ketumpahan susu. Kedua, gua bisa ngundang Wardi Isma sih. Bisa nggak lo ngundang Wardi Isma yang lagi Isma di luar negeri? Nggak bisa kan? Cuma gua bros. Oke, lanjut nih. Kan lu juga couple Advo Center nih ya. Ada nggak sih pengalaman lucu jadi couple Advo Center ini? Pernah. Jadi suatu hari lagi balas, ada notif online masuk, ya dibuka, ada orang nanyain bantuan keuangan. Tapi pas dilihat tuh emang nggak familiar sih namanya. Terus nanya dong sama kakak-kakak gitu. Ternyata itu angkatan 2020. Kayak masa lu udah 2020 nggak ngerti gitu ngajuin bantuan? Please lah, be smart. Oke, thank you Denis. Halo Risma. Halo. Oke, jadi aku mau nanya nih, gimana sih perasaan kamu megang Hearing Politik Volume 2 dan tahu nih keluh kesah dari kolega-kolega? Perasaannya campur aduk sih karena alhamdulillah bisa jadi jembatan gitu buat teman-teman kolega politik nyampain keresahannya gitu. Tapi capeknya itu lebih ke deg-degan sih karena kan kita langsung berhadapan sama prodi gitu, dan setiap tahun itu kita selalu digoreng-goreng sama prodi. Tapi di Hearing Vol 2 ini kita yang goreng prodi karena prodi nggak bisa lempar ke PPHI karena kita udah datengin kepala departemen PPHI. Nah, ada nggak sih bedanya antara Hirpol 1 sama Hirpol 2? Bedanya sebenarnya dari isu yang kita bawain aja sama dari dosen yang kita undang. Jadi di Hirpol 2 itu kita lebih banyak undang dosen biar perspektif dari beberapa dosen itu bisa tersampaikan kayak gitu. Dan pun kita juga yang udah tadi aku sampaikan, kita juga udah ngundang kepala departemen PPHI, jadi itu yang memang megang sumber daya dosen gitu. Jadi kalau kesan tentang dosen itu alhamdulillah sama KDPPHI insya Allah bisa segera diproses tentang dosen-dosen yang udah kalian incer dari awal guys. Oke, thank you ya Risma. Thank you. Halo Kak, Halo. boleh dong Kak ceritain hal yang paling Kakak suka nih sebagai kapal workshop dan skripsi dan juga staf magang? Waduh, kalau misalkan ditanya nih, gimana sih kesan dari workshop, skripsi, dan magang? Tentunya banyak banget ya. Yang pertama, karena ini proker pertama, jadi udah nggak ada lagi tuh LPJ dan juga udah nggak ada lagi diribetin sama progres-progres dari proker ini. Terus yang kedua juga kita bisa ngejelasin terkait dengan workshop dan juga skripsi dan juga magang, yang mana kita langsung berhubungan langsung dengan teman-teman, dengan prodi. Terus kalau ditanya dukanya juga banyak. Workshop nggak dapat sambutan dari Kaprodi karena Kaprodinya tiba-tiba hamin 1 jam dia langsung ngebatalin kayak gitu. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Halo Kak. Halo. Boleh dong Kak ceritain apa aja sih kesulitan megang 2 proker yang berhubungan dengan akademik? Oke, mungkin kalau misalnya ditanya kesulitan ya, masing-masing dari program kerja itu tuh punya kesulitan masing-masing. Kayak update advo yang tiba-tiba informasi akademiknya kayak mendadak lah. Terus kemarin waktu poskon itu tiba-tiba dosennya hamin 1 ada yang nge-cancel dan kita harus nyari ulang dosen kayak gitu. Oke, berarti lanjut nih Kak.
Kalau di antara dua proker ini, mana sih yang kakak merasa itu paling sulit untuk dijalaninnya? Tentu saja update advo. Karena yang pertama, tadi kan aku udah jelasin kalau misalnya update advo itu informasi seputar akademik dan lain-lainnya tuh mendadak, insidental. Terus juga kan informasi magang maksudnya ke update advo ya. Nah itu kita tuh harus nyari informasi magang yang memang harus berkaitan sama jurusan ilmu politik. Jadi agak susah juga nyari informasi magang kayak gitu. Oke, thank you. Udah gak sih? Ulang. Gak apa-apa, bagus. Oh iya. Cut. Kian. Halo kak. Halo. Gimana nih kak? Udah dapat beasiswa belum? Aduh, kebetulan belum ya. Untuk sampai saat ini kebetulan belum dapat. Canda. Lanjut dulu kak. Nih, mau nanya kak, gimana sih kak nyari info tentang beasiswa itu susah nggak? Terus boleh nggak diceritain gimana proses dari KB ini nyari info-info tentang beasiswa itu sendiri? Sebenarnya kalau dibilang susah nggak susah ya. Yang susah itu nyari yang emang khusus buat Ilpol. Cuman kalau yang umum tuh lumayan banyak. Nah kalau nyarinya tuh biasanya aku dari Instagram atau Twitter. Kalau Instagram kan ada akun khusus yang buat beasiswa. Nah kalau di Twitter itu biasanya ada tweet-tweetnya sendiri. Itu. Oke, thank you kak. Oke, terima kasih. Halo kak. Halo. Mau nanya nih kak, gimana sih kak perasaannya megang pusat? Waduh, megang pusat ya? Seru sih megang pusat, soalnya bisa nonjok orang. Nggak boleh begitu ya? Nggak boleh. Boleh nggak sih ngomong gitu? Maaf teman-teman. Seru megang pusat, karena ya pusat aja. Tangannya gede, ntar bisa di mana-mana gitu teman-teman. Enggak, lanjut. Nih, mau nanya kak, apa sih kesan-pesan kakak nih megang proker pusat advokasi dan juga pusaran? Kesan-pesan, sebenarnya nggak ada kesan-pesan berarti ya teman-teman, karena niat aku buat bikin program kerja ini sebenarnya buat ngemudahin orang-orang buat akses advokasi yang kita punya. Nah pusaran tuh dipakai diadakan buat bisa ngejaring aspirasi secara berkelanjutan. Kalau pusat advokasi buat mengintegrasikan semua layanan advokasi yang kita punya, kayak update advo center, politiker dan lain sebagainya. Itu coba integrasikan lewat pusat advokasi. Sebenarnya tujuannya tuh untuk itu. Kalau ditanya kesan pesan, kita nggak punya kesan pesan. Aku nggak punya kesan pesan apa-apa, karena tujuan prokernya kayak aku bilang tadi, kayak gitu sih. Kian. Halo Salsa. Halo. Boleh ceritain nggak hal yang nggak bisa lo lupain saat jadi wakapol proker politiker ini? Jadi proker politiker event tua kemarin tuh baru diadakan tuh tahun ini pertama kali, dan acaranya tuh gacor banget. Materinya juga keren dan konkret banget. Terus peserta yang datang tuh banyak juga, dan dari prodi lain juga. Ini. Halo Jati, sepanjang perjalanan KWU Volume 1, 2, dan 3, boleh nggak sih ceritain struggle yang kamu rasain? Waduh, menurutku dari semua yang ada ya, itu menurutku KWU 1 tuh yang paling memorable dan paling struggling tuh bagiku itu. Karena mulai dari persiapan acara, terus juga pengkondisian eksternal, sama belum lagi tuntut waktu yang waktu itu, dan juga penyesuaian yang banyak perlu kita lakukan. Itu menurutku menjadi suatu struggle yang amat-amat susah bagiku, kayak gitu. Halo Rama. Halo. Jadi kan kamu nih megang program kerja ruang ekraf ya. Kira-kira boleh nggak sih diceritain waktu kamu bikin konten gitu, pernah nggak merasa kebingungan dalam mencari konten-konten untuk ruang ekraf? Oke. Sebenarnya ada kebingungan apa enggak ketika bikin konten di ruang ekraf? Sering terjadi, tapi dari aku sendiri tuh karena aku punya tim yang emang dibagi per divisi untuk content creator, untuk desain sama untuk copywriting. Nah di situ tuh kita nggak cuman berpaku ke divisinya masing-masing, tapi kita brainstorming satu sama lain. Kayak misal anak desain tahu nih ada sesuatu yang baru, itu tuh bisa diinput ke anak copywriter untuk mereka nyari-nyari konten. Di situ tuh
udah. Kan saya Vi. Hai. Oke, jadi pernah nggak sih kamu ada keluh kesah gitu sama proker kamu Mitra Kolega? Selama di Mitra, biasanya kayak ada yang sponsor tiba-tiba cancel, tiba-tiba ada yang dadakan, tiba-tiba ada yang mau nawarin masuk, kayak ada naik turunnya lah. Dan sering dibantu sama teman-teman lain agar Mitra berjalan lancar. Oke, cut. Thank you. Hai Niko. Halo. Oke, boleh diceritain nggak sih fun fact apa yang pernah terjadi di proker komoditi ini selama kamu menjadi couple-nya? Komoditi ya. Mungkin selama aku jadi couple di komoditi ini mungkin lebih banyak tantangan yang aku hadapin sih. Soalnya di sini bener-bener dari konsepan sampai eksekusi mungkin dari untuk mencari vendornya sendiri itu mungkin semuanya diaku semuanya. Jadi itu bisa dibilang mungkin fun fact-nya dari yang aku pegang selama ini di komoditi begitu. Per ya? Oh, halo Pepi. Halo. Gimana perasaannya kamu sebagai stafma tapi dipilih jadi couple KWU Vol 4? Boleh diceritain nggak? Boleh. Tentunya saya merasa kaget yang pertama. Soalnya saya baru pertama kali masuk dalam organisasi secara resmi kayak gini, secara formal, langsung ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Saya tentunya sangat kaget dan sangat inisiatif lah intinya. Jadi kesan saya nanti pada saat penjalanan sebagai ketua pelaksana ini, saya sebelumnya sangat bersyukur sudah diterima sudah diamanai untuk menjadi ketua pelaksana dan agar saya bisa menjalani dengan baik. Halo Bimbem. Halo. Ada nggak sih konten gila yang udah kamu buat di Kapaloka? Ada sih. Namanya itu sarkastik. Jadi mungkin aku jelasin dikit aja ya. Sebenarnya tuh sarkastik itu tuh ngejelasin sebuah topik ataupun informasi dengan cara penyampaian itu secara nyindir maupun sarkasme. Nah waktu itu kita ngejelasin tentang Black September gitu loh ya. Nah, dari sejarahnya dan pelaku-pelakunya itu kita jelasin secara sarkasm aja sih, biar lebih seru aja gitu loh. Udah sih. Jadi gimana rasanya? Boleh dulu gak sih? Iya. Gimana sih rasanya megang reservasi kurang lebih 9 bulan? Boleh diceritain nggak ups and Oke, rasanya megang reservasi 9 bulan. Jadi coba kalian bayangin aja setiap kalian sebelum tidur, kalian itu harus ngecek spreadsheet reservasi yang isinya mungkin satu hari itu bisa 4 postingan, bisa bahkan 5 postingan kalau ada insidental. Itu setiap kalian sebelum tidur, itu kalau orang Islam sholat isya, aku ngecek reservasi gitu, kalau kalian sebelum tidur. Terus paginya, selama 9 bulan terakhir, itu kalian harus ngecek terus, kayak aduh siapa nih yang belum diupload, belum lagi tiba-tiba ada yang misal komplain kayak kill kok postingan ini belum diupload dan segala macam, itu semuanya bakal masuk dataku. Jadi ya bayangkan 9 bulan waktu kalian itu diteror untuk kepentingan orang lain gitu ya. Tapi karena ini kepentingan hima politik, jadi ya aku lakuin, ya kan? Itu sih paling rasanya udah kayak sholat 5 waktu guys. Oke. Hai Nada. Hai. Di couple-nya nih, coba dong kasih pantun dulu. Masak air biar matang. Ceritain dong kesan kamu selama jadi couple Kilas Balik ini. Oke, sejujurnya nggak expect ya guys, karena ini tuh salah satu proker yang baru di tahun ini. Jadi kayak aku merasa pressure-nya ada sih, dan gebrakan baru tahun ini ya dari Hexacom. Semoga lancar-lancar, dan kesan dari aku sih ya amazed aja ada proker yang bisa mengapresiasi segala program kerja gitu di Hima Politik tahun ini gitu. Oke, cut. Ya, halo Kia. Halo. Oke, coba ceritain dong core memory kamu sebagai couple SE. Wah, kalau ngomongin core memory pastinya banyak banget ya, karena perjalanan SE ini kurang lebih 6 bulan. Nah, mungkin aku mau ceritain dari awal aja core memory apa yang melekat bagi aku. Yang pertama adalah saat persiapan grand design dan pemaparan grand design, karena menurut aku
SE ini bukan proker yang kecil gitu. Kita membawa 100 mahasiswa untuk keluar Malang mengunjungi instansi-instansi dan kampus-kampus. Itu rasanya deg-degan banget untuk mempersiapkan dan pemaparannya. Nah, di perjalanan SE-nya sendiri, aku inget banget momen dimana aku sama Akil lagi main di pantai, tapi kita masih sibuk untuk bikin video oprek panitia SE, dan itu bener kayak gila aja, kita lagi main tapi masih inget SE gitu kemana-mana. Terus juga Raco tiap hari Kamis, karena di situ ada segmentasi UTS Bima, itu bukan hanya di aku tapi aku rasa melekat di teman-teman CO juga. Terus juga ketika pada akhirnya kita diterima oleh instansi dan kampus-kampus yang ingin kita tuju seperti PBB, CSIS, UI, dan Unpad, itu rasanya lega banget. Thank you buat teman-teman PR dan semua panitia karena udah membantu. Terus juga ketika kita sampai di UI, itu aku bener kayak mau nangis karena kita datang dengan kondisi hujan lebat, tapi bersyukurnya teman-teman dari UI nyambut kita dengan hangat. Terus juga kita sampai dipayungin dari bus menuju ke Visip UI-nya. Itu bener-bener kayak core memory untuk aku selama perjalanan SE ini. Mungkin masih banyak core memory yang belum aku bisa sampaikan, tapi ya itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Thank you. Thank you. Hai Sen, hai Michael. Halo Nada. Oke, jadi boleh tahu nggak sih di Komprov ini nih, karena kalian megang Komprov Staffly dan juga company profile staff magang, kira-kira ada nggak sih fun fact atau sad fact yang bisa kalian ceritain dalam prosesnya? Lu dulu apa gue dulu? Gue duluan. Jadi ini fun fact yang menyenangkan sekali ya sebenarnya, karena waktu company profile staff ahli itu tayang, kan kita ngambil latar tuh di adalah inisialnya Shelterville. Nah, apa namanya, semenjak kita upload itu sumpah benar-benar hampir berbagai orang di Visip terutama sih itu SG-nya di Shelterville semua. Bahkan nih ketika kita lagi ngetek kan lagi masa-masanya Pemira dan Pemilu ya, itu tempatnya atau Shelterville itu benar-benar dipakai buat propaganda cuy. Banyak yang foto-foto di sono, banyak yang bikin branding-brandingan apa namanya buat karir politik mereka di kampus pakai Shelterville. Itu sih mungkin fun fact ya. Kalau apa sih? Kalau di company profile staff magang nih mungkin agak unik ya, agak lain. Karena selama proses produksi itu kan ada teknisan untuk nge-take nih. Dimana pokoknya harusnya tuh ketika dipencet Camspeed itu harusnya baru mulai nge-take. Adalah dari staff kita nih, staff kami, baru Camspeed cekrek dimatiin kameranya. Dan itu sampai proses editing baru tahu. Nah, itulah. Jadi nggak shoot artinya teman. Jadi di mana saya Camspeed dimatiin, Camspeed dinyalain, cut kan dimatiin ya. Kebalik. Camspeed dimatiin, cut baru nyala kameranya. Emang kacauan publik berarti. Yes. Dan sih mungkin itu aja sih fun fact dan sad fact dari company profile Tapangan Tapali. Oke, halo Via, halo Bima, halo Tasya, dan halo Liza. Hai. Gila, jajaran couple dari VOC, Vol 1, Vol 2, Vol 3, dan Vol 4 sudah ada di tempat. Dan mungkin sekarang aku mau nanya kali ya, kira-kira apa sih satu momen yang mungkin unik dan konyol selama VOC volume kalian gitu? Dari siapa nih? Via dulu deh. Kayak dari awal dulu ya, Vol 1 dulu nih ya. Sebenarnya banyak, tapi yang paling gue ingat itu tuh di Vol 1. Jadi tuh banyak yang nyolong makanan guys. Jadi kayak mereka nggak pesen tapi mereka ngambil. Jadi tuh di situ chaos di makanannya gitu. Itu sih dari Vol 1. Nah, kalau dari Vol 2 sendiri sih lumayan unik ya. Apalagi tuh gue pas rapat koordinasi dengan pihak eksternal tuh malah curhat. Jadi kayak bahkan ada saksinya ya, kayak Trisha sendiri sama Mas Michael ya. Sama waktu itu juga di hari H itu karena saking groginya gue sampai lupa gue harus ngomong apa, dan gue minta maaf sama semuanya kayak maaf saya grogi. Ya gitu sih. Dan mungkin untuk keluh kesahnya untuk di Vol 2 tuh saking susahnya nyari eksternal tuh kita sampai ngundurin timeline sebulan, dan itu gue stres banget dan sedih. Ya udah, mungkin ketiga.
Sabar ya Bimbem. Oke. Kalau untuk VOC Vol 3 yang paling banget ku highlight dan ku ingat yang gak akan ku lupain tuh, aku dan Via itu jemput bisnya Unair. Terus si Via ini menumbalkan diriku untuk masuk ke bis Unair sendirian. Jadi aku masuk ke bis Unair sendirian, terus kayak, hai teman-teman, dan reaksi mereka apa? Gitu doang teman-teman. Itu bener-bener awkward, cringe, dan kayak aku gitu. Itu pertama yang gak akan gue lupain. Yang kedua itu aku lagi sambutan sama kayak Bima, aku grogi banget karena gak hafal apapun kan. Jadi aku kayak Om Sasa gitu teman-teman. Itu aduh malu, itu maluan banget teman-teman. Itu. Oke, kalau dari Vol 4 sendiri sebenarnya nggak ada momen konyol atau gimana, tapi lebih ke momen pusing karena ternyata tuh pihak eksternalnya baru bisa diajak rakor H-1 acara. Jadi kayak Jadi itu kalau dari Vol 4. Oke, thank you. When the night was full of terror, then your eyes were. When the night was full of terror, then your eyes were. Halo Rida. Halo guys. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira dalam proses jalannya ROR ini ada nggak sih overthinking di awal-awal sebagai couple, dan kejadian nggak sih overthinking itu? Boleh dong diceritain. Kalau nggak ada gimana? Walah. Tapi kalau dipikir ada sih sebenarnya. Kayak setiap proker tuh pasti ada aja overthinkingnya. Kalau dari gue sendiri sih, boleh gue kan? Oke. Mungkin gini sih, karena gue kan double agent ya di Kasrat. Nah di Kasrat gue megang proker, ada namanya Melodi, memori ideologi tentang videografis juga. Jadi mikir nanti nabrak nih prokernya antara 1 dan 2, apalagi sama-sama ngedit kan. Terus ya takut lah awalnya. Terus makin lama ternyata benar kejadian, keteteran harus 1 hari semalam ngedit 2 videografis gitu. Itu sih paling. Nah, ini kan kamu juga megang Dispora Phone 2 nih ya. Betul. Kalau bisa di-compare, lebih beratan megang Dispora Phone 2 atau ROAR sih? Sebenarnya kalau beratan beda sih. Karena kalau Dispora Volume 2 itu eventual kan. Jadi dia cuma sekali doang. Kalau misalnya ROR tuh berkelanjutan per bulannya. Kalau bilang beratan mana? Kalau gue sih sebenarnya lebih prefer yang sekali capek gitu loh. Kayak Dispora 2 eventual kan. Kalau misalnya ROR kan ini setiap bulan buset ada aja gitu loh, bikin proposal gini-gini segala macam kan ribet ya. Itu aja sih. Jadi ya. Oke, sebagai couple serikat di politik nih, aku mau nanya, selama proker ini berjalan, ada nggak sih hal yang nggak kamu ekspektasikan tapi terjadi gitu? Coba dong ceritain. Untuk hal yang gak aku ekspektasiin terjadi di Serikani Politik itu sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama itu mungkin ternyata banyak loh teman-teman ilmu politik atau juga teman-teman di FISIP gitu yang relate sama isu-isu kesetaraan gender yang aku bawa. Selain itu juga aku jadi punya beberapa relasi ke komunitas-komunitas pengaruh kesetaraan gender di Malang. Kayak gitu sih. Oke, thank you Chris. Thank you. Hai Ani. Halo. Kamu sebagai couple serjan, ada nggak sih core memory selama ngerjain proker ini? Sebenarnya core memory itu banyak banget ya. Kalau gue itu waktu pas kemarin kita ngelaksanain 2 kali diskusi publik, itu kita emang ngehadirin pemateri yang benar-benar concern di bidang itu. Salah satunya gerakan mahasiswa itu sendiri kan. Sama kita punya novelty nih di proker sarjan ini. Kita nggak hanya gerakan itu cuma turun ke jalan dan pembuatan kajian, tapi kita juga menghadirkan keterbaharuannya itu lewat website kayak gitu. Jadi sebenarnya core memory-nya itu lebih banyak didapetin pas diskusi publiknya, ketika kita bisa berinteraksi dan audiens itu menyampaikan pertanyaannya ke pemateri, kayak gitu sih kurang lebih. Oke, thank you Ani. Oke, sama-sama. Hai Reza. Halo. Oke, sebagai couple yang banyak banget nih megang proker, yang pertama nih aku mau nanyain tentang Axpro dulu deh. Coba kamu ada nggak sih core memory sebagai couple Axpro yang bisa kamu ceritain? Oke, dari core memory dari aku itu ada 2. Yang pertama itu bagaimana sebuah dari hasil konsol dan menuju hari hak aksi itu kadang mepet, malah ada H-1. Jadinya setelah konsol itu malamnya aku langsung bikin propaganda dan itu besoknya langsung disebar kemana-mana, dan memang itu capek banget, cuman itu bakal jadi core memory yang bakal aku selalu ingat di situ. Dan yang kedua itu aku
misalkan aku inget banget bagaimana mahasiswa politik itu nggak aku duga-duga itu bisa sampai 200 masa aksi waktu kalau putusan MK. Dan itu bakal aku inget terus jadinya. Oke, lanjut nih ya ke Dispora Vol 1 ya. Oke. Ada nggak sih isu-isu yang sebenarnya pengen banget dibahas tapi nggak jadi dibahas? Kalau ada boleh diceritain nggak sih? Kalau aku ngomongin Dispora karena outputnya sebuah diskusi publik ya, aku pengen banget sebenarnya ngebahas mengenai politik Machiavellian yang menjadi budaya dan praktik dari di Indonesia itu sendiri. Jadi banyak banget aktor-aktor politik itu makanya mazhab-mazhab dari Machiavellian. Jadi itu yang menjadi budaya dan praktik politik di Indonesia. Oke, lanjut couple SDM. Pernah nggak sih ngerasa hal ini tuh nggak akan bisa kamu lupain gitu sebagai couple SDM? Kalau aku nggak bakal bisa aku lupain itu mungkin dari surat menyurat kali ya, karena mungkin SDM ini kan kasih perlu banyak audiensi dan terutama di calon wali kota. Jadi kalau calon wali kota itu nggak sekedar kita ngasih surat aja, karena banyak banget dari lembaga-lembaga lain yang ngundang calon wali kota coba nggak datang. Jadi aku mikirnya nggak cuma di surat aja, cuman kepastian dari mereka datang atau enggak. Kemudian dari surat-surat ke lembaga-lembaga, kemudian dari surat ke masyarakat elemen-elemen yang tertentu yang ada dan segala macamnya mengenai surat menyurat itu sih. Oke, berarti next BPH kasus Vol dong. Gak ada yang tahu. Tunggu aja ya. Oke, thank you. Dadah. Action. Hai Vulkan. Oke, jadi nih aku mau nanya, kamu sebagai couple rilis, tapi kamu juga staff, Mak. Boleh nggak sih diceritain pengalaman kamu tiba-tiba jadi couple? Sumpah itu awalnya kaget juga karena kan saya staff ya. Tapi di sana saya bisa banyak belajar, terutama mengenai kajian, mengenai kepenulisan, bisa belajar banyak hal lah dari sana. Oke, thank you. Halo Rora. Halo. Ada nggak sih hal lucu atau fun fact di balik proker kamu nih yang orang belum tentu tahu? Fun fact soal proker aku ya. Fun fact waktu itu aku running proker cuma ada 4 orang. Karena itu tuh ada yang sakit dan ada yang jadi mawapres. Ada satu lagi yang lagi ada di kampung halamannya. Jadi benar-benar running cuma 4 orang. Halo Alia. Hai. Selama jadi couple ini, kamu punya nggak sih fun fact atau sad fact yang orang nggak tahu tentang proker kamu? Oke, jadi proker panik itu bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Aku gampang-gampang susah buat nyari info lomba. Giliran aku udah dapet info lomba, itu nggak ada yang daftar lomba. Itu kayak bikin kesel nggak sih? Oke. Hai Ocacing. Halo. Aku mau tanya nih, ada nggak sih kesulitan yang kamu rasain selama jadi couple jaring minbak? Kalau ada boleh diceritain nggak? Kesulitan jadi couple jaring minbak itu pastinya susah banget untuk ngajak kolega-kolega untuk isi link penjaringan. Nih, misalnya mereka nggak isi link penjaringan, terus habis itu kita sudah ada manajerial team. Terus ternyata mereka nggak isi link nih. Mereka marah-marah ke kita lah. Siapa suruh untuk nggak isi link? Makanya isi ya. Oke. DJ-nya asik nggak? Aku belum kenalan. Oke. Sorry. Boleh perkenalan diri dulu dong? Oke, jadi kenalin ya teman-teman, nama aku Dane. Sebenarnya bukan Dane sih, Syah dan Jani. Aku selaku staf ahli Minbak Hima Politik Visipur B 2024. Oke, aku boleh tanya nggak sih apa yang jadi struggle kamu selama megang Senora volume 1 dan 2? Menarik. Sebenarnya kalau untuk struggle itu pertama aku kayak pressure lah megang 2 proker. Terus kalau untuk yang lain-lainnya itu aman sih, kayak Senor 1. Kenapa aku ngerasa aman? Karena itu passion aku. Kebetulan Senor 1 itu adalah bentuknya main bola. Terus kalau untuk yang Senor 3, aku ngerasa struggle karena itu bukan passion aku, yang dimana itu bidang musik. Aku tuh jauh banget lah dari bidang musik ini. Cuman kebetulan alhamdulillahnya banyaklah teman-teman yang support aku. Terus tapi ada satu struggle sebenarnya, kayak ini tuh
anjing banget gitu. Menurut aku kayak aku tuh sampai nombok 1 juta teman-teman kayak demi proker ini berjalan. Tapi untungnya alhamdulillah sukses. Terima kasih teman-teman Minbak yang udah membantu mensukseskan proker aku. Thank you Dede. Halo Gita. Halo. Aku mau tanya nih, susah nggak sih nentuin sponsor buat Dutpol? Kalau tentang sponsor sih sebenarnya nggak susah ya, karena kan udah masuk punya apa sih kayak tujuannya gitu tentang duta, pasti itu banyak tentang gaun, makeup dan lain tuh, jadi langsung terfokusin aja gitu. Oke, keren banget nih. Terus susahnya apa sih selama megang proker Dutpol? Kalau susahnya yang pertama karena panitianya dikit, sebelum ada staf magang tuh panitianya dikit banget, jadi impactnya adalah ke kinerjanya masing-masing lah per divisi, pasti akhirnya terhambat. Dan juga yang kedua adalah dana, karena Dutpol nggak dapat dana pagu kebetulan, jadinya agak wow gitu kan cari dananya, dan harus danusan terus tiap hari gitu sih. Berarti udah siap ya jadi BPH Minbak tahun depan? Damn, nggak tahu. Oke, thank you kita. Cut. Halo Prama. Halo. Aku mau nanya dong, apa sih struggle kamu sebagai couple senior volume 2? Kalau struggle aku jadi couple senior level 2 ini pastinya karena proker ini kan mepet sama hari setelah libur. Jadi kayak kita tuh kerjanya yang pasti dari online gitu. Jadi dari nyari tempat nyawa PS, nyari lokasi juga buat surat itu online. Jadi kayak komunikasinya kadang ada anak-anak yang panitia yang slow respon dan gitu. Juga pas itu bertabrakan sama lagi probin. Jadi kayak dari peserta sendiri kita juga bingung agaan yang datang itu bakalan siapa gitu. Tapi untungnya kayak banyak yang datang gitu, kayak ganti-gantian gitu, ada yang datang ada yang pergi, jadi ujung-ujungnya juga rame juga yang datang, puji Tuhan. Oke, kamu kan juga couple Meet the Sparta Vol 1 ya? Susah nggak sih ngundang kolega buat datang Meet the Sparta? Nah itu, kalau untuk Meet the Sparta 1 sih lumayan susah juga, kayak soalnya hari itu kan juga prokernya diadain di hari kuliah gitu, dan hari Senin gitu, di awal minggu, dan itu juga diadain sore-sore gitu, jadi banyak juga bertabrakan sama yang lagi kelas gitu. Jadi kayak sama lagi kayak di senior 2 ada peserta yang atau anak-anak itu yang pergi sama datang juga, jadi kayak mengumpulin masanya dalam satu waktu yang bersamaan rame itu agak susah, jadi gitu sih. Wah, halo si Pe. Halo. Oke, dengar-dengar kamu megang 2 proker di Minbak ya? Iya betul. Oke, kalau nggak salah yang pertama jawara politik ya? Iya. Aku mau tanya, ada nggak sih struggle kamu pas bikin podcast buat jawara politik? Oke, mungkin kalau struggle itu terkait tempat ya, karena kan kita butuh tempat yang private dan juga nyaman gitu untuk eksternalnya. Terus kemarin tuh sempet juga terkait tempat itu kita nggak nemu beberapa kali yang cocok gitu kan. Terus terkait dana juga sih sebenarnya, dan terkait eksternal alhamdulillah tuh lancar-lancar aja. Oke, ke pertanyaan kedua ya, kamu kan juga megang legacy nih, dimana itu proker gede banget di Hima Politik. Gimana sih rasanya megang proker segede itu? Oke, rasanya yang pertama seneng banget sih, kayak kan aku jadi bagian yang mana semua orang tuh bisa merasakan gitu kan, gak cuma mahasiswa tapi juga dari dosen dan alumni. Selain itu juga deg-degan pastinya, karena harapannya juga besar banget, dan ini salah satu proker besar yang sebagai penutup juga gitu kan di Hima Politik gitu. Terus juga banyak banget yang emang dari divisi acara itu dia tuh udah membangun banyak banget ekspektasi gitu, jadi eksekusinya tuh yang bikin deg-degan aja sih kayak gitu. Oke, thank you sih. Oke. Halo Niki. Halo. Kamu di Minbak kalau nggak salah megang proker yang namanya Politikap ya? Iya bener banget, proker Politikap. Aku mau tanya nih, apa sih pengalaman traumatis yang kamu alami selama megang proker Politikap? Boleh diceritain nggak? Kalau ngomongin pengalaman traumatis di proker Politikap pastinya banyak ya, pengalaman terburuk dan terbaik di Politikap gitu. Yang pertama soal cara gimana ngatur timeline yang mepet, terus juga nyari-nyari staff banyak. Terus yang selanjutnya itu dulu waktu Politikap itu hampir kena tipu sama venue sebesar 900.000, tapi alhamdulillah nggak sampai kena tipu. Terus
yang paling pahit dan paling traumatis adalah nombokin uang operasional dari Politika gitu teman-teman. Jadi uang operasional aku tombokin dan sampai sekarang aku jadi miskin gitu. Oke, sedih ya? Ya lumayan sedih sih, tapi merasa bangga karena Politika sukses. Keren. Berarti tahun depan lanjut BPH, amin Bak. Itu rahasia yang di atas. Rahasia Tuhan, rahasia Tuhan ya. Oke, thank you Vicky. Halo Kak Fata. Halo ya. Pernah nggak sih udah nemu lomba buat di-up tapi ternyata udah lewat tanggalnya? Pernah. Itu sering kejadian waktu pas kita awal periode kepengurusan. Jadi itu juga jadi evaluasi. Ternyata ada yang expired gitu buat tanggal. Kira-kira pelajaran apa yang kamu paling ingat tentang yang disampaikan oleh pramateri? Oke, jadi bangun jauh itu kan kita ngerajut ya. Jadi sebenarnya pelajaran yang bisa diambil itu ternyata merajut itu bisa juga jadi komoditas juga buat bisnis juga, dan juga bisa buat pameran juga, dan juga banyak hal juga ternyata buat merajut itu. Oke, terima kasih Kak Fata. Oke, sama-sama. Hai Citra. Hai Trisha. Jadi gimana nih rasanya jadi wakapel LGK? Ada nggak sih kesulitan selama lu jadi wakapel ini? Banyak. Apa dong, boleh dijelasin Kak? Yang pertama dari staff gue, ya kan kita lagi runningnya waktu liburan ya. Otomatis apa sih namanya? Fokus mereka terganggu dan mengakibatkan ini semua mundur. Terus maaf ya guys, ada couple gue jadi ke pressure. Terus yang kedua itu kan prokernya jadi mundur karena tempatnya yang nggak ready gitu, susah nyari tempat juga. Terus pas jaring pendapat itu buat nyari-nyari narasumbernya kita juga susah gitu. Itu sih. Terus satu lagi couple gue jadi ke pressure. Hai Okan. Hai Tasya. Oke, jadi aku mau nanya nih, kan kamu megang Independent Day ya, proker ADWK. Betul. Ada nggak sih cerita lucu yang terjadi ketika proker? Ada sih, sebenarnya ada beberapa ya yang menurutku lucu. Tapi nih ada satu yang paling lucu. Jadi ada temanku, kita lagi main voli ayah gitu. Nah, terus tiba-tiba dia ngelempar balon ayah ke temenku yang satunya. Terus dia lari nih, dia kesandung jatuh. Wah nggak bisa, itu lucu banget pokoknya, sumpah. Kata gue itu lucu banget. Udah sih, yang paling lucu itu ya, dari proker Independence Day yang aku pegang. Oke, thank you Pan. Hai Trisha. Gimana nih jadi couple Pandega 2024? Ada nggak sih tingkah kolega 24 yang memorable? Sebenarnya menurut aku kolega politik 24 itu tuh unik karena memang mereka itu tuh beragam macamnya, dan kalau seandainya kita ngelihat Probin kan sebenarnya bukan 3 rangkaian doang ya, tapi sampai mereka inaugurasi dan dari mereka itu masuk ke Probin kita. Banyak tingkah lucunya dari mereka. Datang ke rangkaian itu tuh mungkin jam 9 pagi ketika disuruhnya jam 6 pagi. Terus ketika Inau juga banyak candaan-candaan yang memang memorable. Hai Surya. Halo. Capek nggak sih Sur ngawal alumni? Dibilang capek sih enggak ya, cuma ya pada akhirnya pasti kita akan capek juga gitu, karena dengan audiensi yang segitu-segitu aja pasti capek dong, yang datang cuma itu aja gitu. Tapi gimana sih perasaannya bisa kenal sama alumni? Seru lah, jadi bisa jadi cawe-cawe gitu loh, kita bisa kenal sama alumni gitu. Oke, thank you Surya. Halo Nana. Halo. Oke, boleh diceritain nggak sih momen apa yang paling berkesan buat kamu sebagai couple kolega ex KWU?
Mungkin momen yang berkesan menurut aku tuh to work with amazing people dan menyatukan dua kepala yang berbeda menjadi suatu hal yang bisa memberikan setidaknya output yang baik ke masyarakat ataupun ke mahasiswa ilmu politik sendiri, dan di mana adanya perbedaan pendapat dan juga evaluasi yang ada itu juga menjadi salah satu hal yang menurut aku berkesan banget selama berjalannya Karya Kolega volume 1. Thank you Nana. Halo Hexa. Halo Ron. Dengar-dengar kamu couple dari ANWK ya? Bener. Kolega. Bener banget. Aku couple dari A Night with Kolega, Malam Keakraban Ilmu Politik 2024. Wah, keren-keren. Aku mau nanya nih, ada nggak sih kesusahan selama memegang proker ini, entah dari pencarian venue atau hal-hal lain? Boleh ceritakan? Nah betul banget. Pertama-tama tuh kesusahannya adalah pencarian venue yang dimana harus bisa sesuai dengan kemauan kita, karena kita ini ingin memasang disc jockey yang dimana akan ada kebisingan. Jadi susah banget nih untuk menyesuaikan peraturan-peraturan kebisingan yang ada dalam sebuah neighborhood seperti itu. Jadi harus cari venue yang sekiranya bisa turut meminimalisir lah kayak gitu adanya kemarin-kemarin dari tetangga, terus juga bisa berkompromi dengan peraturan kita, yaitu ingin memakai DJ keberisikan segala macam. Dan kedua tentunya dalam hal dana ya, karena kita ini proker Malam Keakraban yang dimana bakal banyak banget segala agenda, dari mulai konsumsi, terus juga venue yang memuaskan, terus juga entertainment yang memuaskan juga. Jadi tentunya banyak demand yang harus kita penuhi dengan banyak anggaran dana seperti itu. Oke, thank you Aaron. Oke, thank you. Dan Kat. Halo Kampi. Halo. Dari Kolega Talks, ADWK apa Kolega Talks? ADWK, Kolega Talks, ADWK, Kolega Talks. Kolega Talk. ADWK, Kolega Talks. Ini gua post apa lanjut aja? Lanjut aja, terus aja. Oke, rolling. And action. Halo Kampi. Halo. Dari David Kolega Talks, pembahasan apa sih yang paling kakak highlight dan berkesan buat kakak? Oh, jadi untuk David Kolega Talk sendiri yang kita bahas adalah revitalisasi Ormawa. Jadi ketika kemarin dibahas tentang revitalisasi Ormawa, kita kepengen sebenarnya revitalisasi Ormawa. Kenapa begitu? Karena dari aku pribadi pengen gimana caranya teman-teman yang ada di Ormawa sekarang itu bisa berrevitalisasi, gimana caranya mereka bertahan dalam Ormawa, bisa lebih berresiliensi lagi ke depannya untuk bertahan lagi, biar kita ketika di dalam Ormawa itu mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan itu. Apalagi juga kita dapat materi dari Kak Fatir, Kak Bima, dan Kak Diandra yang dari Metro 3 juga punya pasukan yang beda. Jadi menurut aku yang aku hebat banget adalah gimana caranya kita sebagai mahasiswa yang di Ormawa itu bisa berresiliensi dan ada lagi ke depannya gitu. Halo Kak Holly. Halo. Ceritain dong Kak, struggle-nya cari brief konten untuk Kolega Movement. Oke, jadi untuk Kolega Movement sendiri seperti yang teman-teman tahu, itu kan memiliki silabus fokus pembahasan tersendiri ya, yaitu 21st Century Skill. Dan itu breakdown-nya banyak banget. Salah satunya dia memiliki 3 turunan, yaitu life skill, learning skill, sama writing skill. Jadi mungkin struggle-nya banyak banget. Kayak akun-akun sosmed serupa kayak Kolega Movement yang eksistensinya juga mungkin ada lebih dulu ya daripada Kolega Movement yang membahas fokus serupa gitu. Jadi mungkin kita memiliki kompetitor aja. Lalu kan Kolega Movement sendiri dinaungi oleh PSDM Hima Politik Visi PB 2024 yang mana itu harus memiliki relevansinya dengan pengembangan dan ilmu politik itu sendiri gitu. Jadi mungkin kita putting more effort aja untuk mencari konten-konten apa sekiranya relevan dengan ilmu politik dan angkatan-angkatan tertentu juga. Sama kayak tiap angkatan dan tiap tahunnya itu kita memiliki suatu problem sendiri ya. Nah di situ kita coba ulas dari Kolega Movement itu sendiri gitu sih. Terima kasih Kak Holly. Thank you. Halo Ryan. Halo Via. Aku mau nanya nih, kamu sebagai couple CTK susah nggak sih cari pemateri atau ada nggak sih keluh kesahnya jadi couple CTK? Kalau misalnya untuk susah cari pemateri atau enggak, pasti susah sih. Karena kan CTK tahun ini, kita tuh mengusung tema Artificial Intelligence. Nah, kebetulan kita lumayan kesulitan untuk mencari materi CTK 2.0, khususnya yang memiliki pengalaman dan juga bisa menguasai bidang AI. Karena di Jawa Timur sendiri, itu tuh lumayan sulit gitu untuk mencari sekiranya pemateri yang mempunyai pengalaman di bidang tersebut. Nah, buat keluh kesah CTK 2 tahun ini, itu kebetulan lumayan seru ya, dan juga aku juga sebagai couple benar-benar belajar banyak tentang AI, khususnya tentang manajemen emosi, tentang gimana caranya ngatur-ngatur staff-staff aku gitu. Udah situ aja. Oke, thank you Rian Cahyadi. Oke, thank you, bye-bye.
Hai Fasya. Halo. Nah, dengar-dengar kemarin kamu megang proker persuasif ya? Bener banget. Aku mau tanya nih, pas lagi ke panti asuhan kemarin, ada nggak kira-kira kenangan lucu sama anak-anak di sana? Boleh dong untuk diceritain. Oke, ada banget nih kemarin tuh pada saat aku ke panti itu karena aku bener-bener seru dan bahagia banget aku di sana karena pada saat di sana tuh anak-anak tuh welcome banget dan bener-bener seantusias itu mereka tuh menyambut kedatangan aku dan para panitia yang lainnya gitu. Terus misalkan ini ada cerita lucunya tuh, jadi kalau misalkan mereka mau makan atau mau apa tuh mereka tuh ditemenin sama kita. Jadi itu sih hal yang paling berkesan bagi aku gitu. Kita baru pertama kali ketemu tapi mereka udah sangat akrab banget sama kita gitu karena saking welcome-nya dan antusias yang mereka berikan kepada kami gitu di sana. Oke, thank you. Halo Cati. Halo. Nah, aku mau tanya nih, boleh nggak sih kamu berbagi cerita juga? Boleh. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang kamu rasain selama kamu menjadi couple dari politik sigap? Nah, kesulitan dari politik sigap infografi sendiri tuh menurutku tuh dari teman-teman sourcingnya sendiri ya. Soalnya tuh mereka kadang-kadang slow respon banget. Jadi aku tuh harus ngetekin mereka gitu loh satu-satu kayak ayo dong aktif dong, ayo dong kerjain dong gitu. Oke. Terus aku juga mau tanya dong, ada nggak sih hal-hal lucu yang nggak bisa kamu lupain selama donor darah? Kan yang namanya donor darah itu identik sama yang namanya jarum suntik ya teman-teman. Jadi waktu mereka di dalam bus itu tuh mereka kayak nggak mau lihat gitu loh kalau misalkan tangannya mereka tuh disuntik sama jarumnya. Jadi mereka tuh malingin wajahnya gitu. Menurut kau itu lucu banget loh. Action. Halo Primus. Hai. Nah, dengar-dengar kamu couple dari Nawasenakerta ya? Iya bener banget. Oke. Boleh diceritain nggak sih apa hal yang paling bikin kamu capek selama jadi couple Nawasenakerta? Oh kalau capek ya kayaknya capek semua sih kita. Waduh. Capek banget. Gak gitu gak sih tapi? Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk capeknya ya, kalau kita itu cuman capeknya di pencarian dananya itu sendiri sih. Karena dana itu cukup penting ya untuk program Nawasenakerta ini, apalagi kan kita melakukan medical check up juga. Tapi itu dibantu sama teman-teman Sosling. Itu kita danusan dan mencari dana lah. Dan kita juga negosiasi gitu ke pihak RT di Kerto gitu. Thank you. Halo Nata. Hai. Boleh dong diceritain apa aja fun fact selama kamu menjalankan program kerja kamu? Nah, sebenarnya di program kerja pencar kali ini tuh ada fun facts-nya tahu. Nah, sebenarnya kita kan di indikator keberhasilan waktu itu kita nulis 100 bibit tanaman. Tapi waktu di hari H kita dapat sponsor dari PT Cemco itu sekitar 500 bibit dan kita berhasil nanam 300 bibit di antaranya gitu. Nah, selanjutnya 200 bibitnya itu kita serahin ke pihak pantai karena ngelihat waktu itu udah sore juga gitu, jadi udah harus pulang. Halo Beli. Halo. Gimana sih jadi couple diksi? Boleh diceritain nggak sih kok memorinya gimana? Waktu itu tuh ada di Diksi Vol 1 tuh jadi kita tuh perlu adanya ini kayak turun ke lapangan untuk ngebikin video tentang isu yang kita bawa. Itu tentang kayak bangunan-bangunan pinggir sungai, terus keadaan AMDAL, bangunan-bangunan yang ada di Malang, terus sampah, fasilitas dan lain-lain. Nah, itu kita tuh turun di kampung warna-warni yang ada di Malang Jodipan. Itu tuh asik banget. Jadi di sana tuh kayak jalan-jalannya tuh bener-bener kayak di Brasil tuh, kalau kalian tahu, yang warna-warni banget. Jadi itu yang sangat membekas di aku. Oke, halo Sea. Halo. Oke, aku mau tanya nih, gimana sih perasaan kamu saat megang atau saat jadi couple Abisatya? Boleh diceritain nggak? Oke, untuk pengalamanku sendiri sebagai couple Abisatya, Abisatya sendiri itu adalah program kerja pengabdian, di mana Abisatya itu juga salah satu proker besar yang ada di Hima Politik Visip UB. Nah,
Tentu rasanya bangga banget ya bisa megang proker pengabdian yang sangat besar. Meskipun banyak dinamika dan problematika yang terjadi di dalamnya, tapi interaksi dengan masyarakat dan menjadi mahasiswa yang sepenuhnya bisa mengembangkan kelebihan dari desa itu sendiri, menurutku ini cukup menjadi satu pengalaman yang berarti ya, karena kita nggak cuma akademisnya aja, tetapi non akademis, dan hadirnya kita juga nggak cuma semerta-merta hadir, tapi kita juga turut mengembangkan mereka. Dan menurutku kemanfaatan Abisate itu sendiri nggak cuma untuk luar, tetapi di dalam Hima Politik itu sendiri, karena Abisate juga open volunteer ya, open recruitment juga buat siapapun yang mau turun langsung ke pengabdian. Mungkin itu aja. Thank you, Sea. Oke. Hai Puput Pedi Girls. Hai. Hai, kamu jadi couple We Celebrate You ya. Ceritain dong hal yang paling kamu suka jadi couple We Celebrate You ini. Hal yang paling aku suka adalah mungkin kayak lebih ke hangatannya aja kali ya, kayak merayakan teman-teman pengurus di Hima Politik, dan juga di saat orang-orang tuh ikutan semuanya ngeramein, dan juga kita bisa lihat kebersamaan yang ada gitu. Jadi banyak funnya. Yeay, thank you. Kat, halo Vida. Halo. Ada nggak sih kesulitan kamu megang dua broker dan lebih berat megang rakap atau par sih, Fit? Boleh ceritain nggak? Oke, kalau misalnya disuruh pilih beratan rakap atau par, menurut aku par sih, karena par itu kan harus ngitung per anak satu-satu ya, terlebih lagi kayak cara penghitungannya juga itu lumayan ribet gitu. Sedangkan kalau misalnya rakap, aku bener-bener kayak dibantu gitu, semua divisi, banyak divisi gitu kan dari teman-teman SPI yang lain. Sementara rakap karena di sini juga pembagian divisinya hanya dua, yaitu PDD sama Humas, paling PDD-nya juga kayak lebih berat aja sih dibanding PDD rakap kayak gitu. Oke, thank you Vida. Hai Haliza. Halo Trisha. Ceritain dong ups and downs kamu megang proker yang bervolume kayak level up. Oke, ups and down-nya pertama sih kayak kita mikirin gitu ya, inovasi apa yang harus kita bawa per levelnya. Kayak dari pembawaan bentuk acaranya, terus juga dari penyesuaian materinya harus kita sesuaikan dengan kondisi Hima Politik. Terus juga kadang tuh sedih kalau misalkan ada biro departemen tuh yang nggak lengkap datangnya, yang kayak bahkan nggak ada yang nggak datang sama sekali. Padahal kan kita gunanya ini buat mengembangkan mereka gitu kan. Mungkin kalau ups-nya adalah senangnya ketika ternyata level up ini bisa membantu teman-teman Hima Politik kayak gitu, bisa ngebantu mereka dalam menyelesaikan masalah, mengembangin skill mereka kayak gitu. Kayak pas kita lihat di apa sih namanya tuh post testnya, kita lihat ternyata acaranya keren banget, materinya keren banget, itu tuh bikin kita seneng juga, bikin aku seneng juga sebagai couple level up kayak gitu sih, Trish. Berarti udah siap jadi kahim next week. Waduh Trisha. Oke, thank you Liza. Thank you Trisha. Anjing gue ya. Halo Aji. Halo. Oke, boleh ceritain gak sih core memory kamu selama rangkaian oprek ini berjalan dan sebagai couple dari Open Recruitment Staff Magang ini? Oke, mungkin core memorinya yang pertama waktu dialog interaktif itu day 2-nya kita barengan sama BEM, dan itu cukup hektik. Aku harus membelah diri jadi dua karena kebetulan aku juga termasuk dari PO BEM yang laksanain oprek staff magang juga. Terus core memory yang kedua itu kita sulit banget buat nyari tempat welcoming party karena ditolak sama semua tempat, mau itu Nuswan, mau itu MCC, mau dimanapun kita ditolak dimanapun. Dan akhirnya kita harus jadi ganti hari. Dan ternyata itu ada keuntungannya teman-teman. Ternyata di hari yang awal kita pilih itu Nuswan roboh. Jadi terima kasih Tuhan Yesus karena sudah memutuskan kita di hari yang sebelumnya. Oke, itu aja sih mungkin core memory-nya. Terus apa lagi ya? Oh iya, pas di welcoming party aku senang banget karena Nuswan penuh banget sampai nggak dapet tempat duduk. Jadi aku sangat senang. Gitu ya. Dah.
Oke, thank you Ci. Halo Adit. Hai. Oke, jadi aku mau nanya nih, kamu sebagai couple Caraka Kelana, ada nggak sih momen konyol yang nggak bisa kamu lupain? Sebenarnya semua kekonyolan anak-anak pengurus itu memorable banget bagi gue. Cuman ada satu kekonyolan dari diri gue sendiri. Yang mana, kan di Caraka Kelana itu kan aku sebagai couple, aku nyewa mobil kan. Itu pakai biaya aku sendiri lah. Dan itu pas pulang aku baru sadar bumpernya penyok. Baru-baru minggu ini aku ngecek, ternyata ada video mobilnya, ternyata bumper penyok itu tuh ternyata udah lama dan aku tuh terpaksa ngebenerin kerusakan dari orang lain gitu loh. Kayak, damn man, ketok magic 350.000 itu ada saksi hidupnya. Namanya Mas Mata. Thank you. Thank you Adit. Halo Kak Dul. Halo. Ceritain dong Kak hal lucu atau fun fact di program kerja Ruang Caraka. Sebenarnya ada banyak ya untuk fun fact ini, terutama kan dari masing-masing departemen punya jokesnya sendiri gitu. Dan ketika digabungkan jokes-jokesnya itu jadi makin aneh gitu loh. Kayak misalnya Ekraf sama aku, terus habis itu Adkes sama Adkeo, yang jokes-jokesnya kayak sebenarnya mirip tapi aneh-aneh aja dan lucu gitu. Terus kalau misalnya Adkes dan Adkeo itu tuh ya ada hal yang paling menarik sih pas itu. Karena mereka tuh sama-sama modelan yang orang suka membara dan marah-marah. Jadi tuh jokesnya tuh jadi terkesan lucu gitu karena mereka ngomel-ngomel. Tapi banyak sih hal-hal di ruang Caraka yang berkesan menurutku. Cuman ya paling berkesan di jokes-jokesnya itu sih. Thank you ya Kak Doy. Ya. Oke, halo Kak Dalila. Hai. Oke, jadi aku mau nanya nih, kakak ada nggak sih hal terlucu atau tak terlupakan sebagai couple dari partner kolega? Kalau lucu dan gak terlupakan sih banyak ya, karena banyak banget tabulasi masalah di partner kolega. Yang paling diinget sih kita selalu rapat pulang malam cuman buat bahas satu proker itu. Jadi proker itu yang paling bikin kita lama banget buat pulang ya di proker itu gitu, karena di situ kita berbahas semua masalah dari himpunan ini gitu. Oke, thank you Kak Dalila. Thank you, bye-bye. Iya anjing. Kamu pada ngobrol dah. Baru ini lagi tag kan? Kan habis ini kita tag. Iya. Ntar ini misalnya ini adik masih itu adik. Ya Allah. Oke, teman-teman, nih Ade udah selesai nih ngacanya. Kevon, lanjut aja. Ya udah, yuk guys, kita mulai. Oke, mungkin aku mau nyampein pesan-pesan dulu kali ya buat kita selama 1 tahun di Hima Politik tahun 2024. Mungkin aku akan nyampein pesan. Hari ini aku sebagai Ketua Hima Politik, aku menganggap itu adalah sebuah amanah dan juga anugerah terindah dari Tuhan seumur hidup aku. Selama kurang lebih 20 tahun aku hidup sebagai manusia dan aku tidak memiliki rasa penyesalan memilih 23 teman-teman, 23 keluarga yang ada di BPIPH Hima Politik Visip UB 2024. Bisa aja ya. Emang, soalnya aku ngerasa hari ini Hima Politik teman-teman, kita merasa ya kalau misal kita banyak banget gejolaknya, kita banyak banget dinamikanya, kita banyak banget kesalahannya. Tapi di luar hal itu, aku masih menemukan ketika aku capek, ketika aku pusing, ketika aku bingung mau kemana, Hima Politik, keluarga Tara Caraka adalah tempat yang aku tuju satu-satunya. Mungkin kesanku adalah kesan yang cukup klise atau bahkan formal, tapi bagiku hari ini kecintaanku sama keluarga Tara Caraka, sama Hima Politik Visip UB 2024 tiada taranya. Mungkin dari Kak Ivon. Ya, mungkin kalau dari aku mau sedikit memberikan harapan aja untuk teman-temanku dan partnerku yang selama ini udah menjadi keluargaku juga selama 1 tahun ini. Dan sebentar lagi kan kita demis ya teman-teman. Mungkin nanti bakal ada yang lanjut di tempat lain. Dan untuk anak-anak juga mungkin bakal lanjut di tempat lain.
Semoga apa yang kalian dapetin di sini bisa kalian gunakan dengan baik, kalian ambil sisi baik-baiknya. Kalian gunakan keluarga ini menjadi tempat kalian untuk kangen-kangenan dan cerita tentang perjalanan kalian di waktu ke depan. Dan semoga apa yang kalian dapetin di sini bisa kalian gunakan dengan baik, dan jangan lupa untuk tetap mengabdi di rumah kita dan cintai rumah kita meskipun nanti kalian udah demis dan melanjutkan lagi. Banget, kurang lebih ya bulannya teman-teman kita bersama. Aku yakin kita semua punya harapan yang sama. 80 dari 23 sampai 87 hingga berapa? Hingga 177. Kita semua punya harapan untuk cahaya di hima politik sebagai bintang pengembara. Tidak ada istilah tersesat di dalam kamus sang pengembara. Maka dari itu kami semua ber-177 yakin dan terus tangguh dalam menjajaki langkah-langkah baru pengembaraan. Semoga harapan itu bisa menjadi harapan bersama dan pesan untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin dari aku sih cukup. Sama, mungkin kalau misal kesan-pesan dari Kahim Wakahim aja kayaknya kurang gitu loh teman-teman. Aku tuh sebenarnya pengen juga sih sebenarnya denger nih dari teman-teman BPI dan juga teman-teman BPH, PPPH Hima Politik Diskusi 2024. Kita tuh banyak banget fasenya. Paruh pertama, paruh kedua, musyawarah umum awal tahun, musyawarah tengah tahun, rapat kabinet, jalan-jalan dan lain sebagainya. Atau bahkan kita tarik juga sampai rekrutmen BPH juga, rekrutmen Safali juga, yang itu adalah momen-momen perjuangan kita bareng. Mungkin boleh kali ya kita semuanya langsung sampein aja gitu apa yang mungkin kalian ingat-ingat juga soal hima politik di tahun 2024. Nah ya, tadi udah banyak banget pesan dan pesan dari Kahim Wakahim. Aku sih pengen tahu ya, karena perjalanan kita cukup panjang, ada musyawarah umum, musyawarah tengah tahun, sampai nanti musyawarah besar. Pengen tahu sih sebenarnya cerita dari BPIPH, mungkin dari musyawarah umum awal tahun, dari SPI sampai seterusnya. Halo guys, jadi di sini kita dari Satuan Pengendali Internal. Kita mau ceritain waktu perasaan kita pertama kali museum. Kalau dari gue sendiri pastinya takut banget karena kita takut program yang mau kita bawain gak sesuai dengan kebutuhan kabinet ini. Sama apa lagi, Din? Sama, belum lagi nanti kita dibantai. Terus pun nanti kayaknya bakal dibantai lagi deh. Tungguin aja. Nanti. Bye-bye. Oke, kesan-kesannya waktu mau show deg-degan sih, kayak memikirkan gimana ya perasaannya 1 tahun ke depan. Nah, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, dijalanin aja. Hai, oke, kalau dari aku sih ya, mewakili dari Biro Administrasi Keuangan itu waktu museum deg-degan banget. Tapi gimana? Sama sih deg-degan dan lumayan takut karena kan baru museum pertama jadi BPI dan belum punya staff waktu itu, jadi agak deg-degan lah. Tapi seuntungnya waktu Atkeo cepet. Hai, asik. Bye. Hai, Sulos di sini. Apa ya yang dirasain dari museum? Jujur, pengerintisan dari museum itu yang pada akhirnya bikin kita memberikan kita ide lah untuk bikin formulasi perangkatan, kaderisasi dan juga pengembangan. Kita akhirnya dari ber-9 orang sampai saat ini bisa ber-22. Itu perjalanannya bukan sebuah perjalanan yang mudah. Itu juga penuh dengan roller coaster. Jadi kalau kalian mau rasain, cobain sendiri. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Oh, menunduk gini ya? Ya, kita dari Halo teman-teman, kita dari Advokesma. Iya, Advokesma. Gimana kesan-pesan lu pas museum? Gimana kesan-pesan lu pas museum? Kesan-pesan gue nano-nano banget, deg-degan. Kalau lu gimana? Halo museum. Museum gak asik guys. Itu, makasih. Cobain sendiri. Lucu banget. Nah, tadi kan kita udah dengerin nih cerita-cerita yang ada di masa lalu tuh tentang museum kita. Tapi penasaran gak sih tentang Mubes kita itu ceritanya bakal kayak gimana? Gimana preparationnya? Kita langsung dengerin yuk dari Minbak sampai ke Hexacom. Ini dia. Halo teman-teman semua. Oke, mundur lagi. Ya, oke teman-teman semua. Jadi Ara ada yang mau disampaikan.
Oke, harapannya buat Mubes nanti semoga lancar dan semoga laporan pertanggungjawaban dari satuan, biro, dan departemen di Hima Politik bisa dapat diterima dengan baik. Ya, pokoknya kita harapan yang terbaik, semoga bisa dilanjutkan oleh teman-temannya nanti di tahun depan dan jangan lama-lama Mubes karena teman saya mau ke Bali. Jadi harapan kita di sini untuk Mubes adalah Semoga Mubesnya bisa berjalan dengan efisien dan baik dan tidak ada poin yang berbeda. sekian, terima kasih. Halo, pesan buat Mubes ya mungkin harapanku buat masyarakat non politik terutama pengurus dimohon untuk hadir tepat waktu sih sama jaga kondisivitas buat kita menjaga Mubes yang baik, selesai dengan waktu yang lebih cepat juga biar teman-teman bisa berlibur bersama keluarga gitu. Mungkin dari sana. Kalau aku harapan untuk Mubes semoga lancar terus semoga kita semua dapat hasil yang baik di akhir Mubes. Oh, kita dari Sosring, aku Fatur. Dan aku Ocha. Kesan-kesannya sih semoga musyawarah tahun ini semuanya mendapatkan hasil yang terbaik dan juga pelajaran yang terbaik dari musyawarah. Kalau kamu gimana? Oke, kalau aku sendiri mungkin harapan aku buat musyawarah besar tahun ini semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Itu aja dari kita. Bye-bye. Halo teman-teman, aku Raka. Aku Rara. Kita dari Hexacom. Mungkin kalau ngomongin kesan-pesan, selama kepengurusan ini aku sangat amat senang karena aku bisa punya keluarga baru di sini. Aku bisa senang bareng-bareng. Kalau dari Rara? Kalau dari aku semoga kita kedepannya walaupun kita udah di tempat yang berbeda tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Apalagi? Ya, mungkin itu dari Hexacom. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Oke, boleh dong dikasih pesan singkatnya yang menggambarkan perasaan kalian untuk anak-anak kalian. Oke, buat anak-anak gue yang membanggakan dan sedikit menyebalkan, gue awalnya berharap kalian itu bisa menjalankan tanggung jawab SPI dengan baik dan benar, tuntas dengan baik. Tapi hari ini gue cuma berharap kalian gak pernah nyesel jadi SPI hari ini dan tetap senang ngejalanin semuanya. Terima kasih. Untuk anak-anakku yang cental-centil semua, aku berharap tumbuh dan berkembanglah menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang aku dan Dalila harapkan. Oke, buat anak-anak aku, staf 5 maupun staf Maatkes yang suka marah-marah seperti aku, tetap semangat, jangan lupakan kita semua, terus semoga bermanfaat sih. Oke, kalau aku untuk anak-anak Atkeo semuanya, makasih sih sejauh ini udah 1 tahun kepengurusan, udah ngurusin semua keuangan Hima Politik, terus jangan sakit-sakit anjir. Kalau buat aku, buat anak-anak Atke, selamat melanjutkan perjalanan dimanapun kalian nanti, tetap semangat. Udah sih, cukup. Makasih. Hai Kicols, hai Bacols. Aku cuma mau bilang makasih banyak untuk memilih untuk bertahan di derasnya gerangan ombak di luar sana. Siapapun tonggak penerus dari PSDM ataupun kalian bakal jadi orang-orang hebat, semangat tuntaskan apa yang perlu kalian tuntaskan dengan keikhlasan dan ketulusan. Sampai ketemu di versi terbaik kita masing-masing ya. Halo teman-teman Advokesma, aku cuma mau bilang makasih banyak karena teman-teman udah milih Advokesma jadi tempat bertumbuh dan cari ilmu buat teman-teman. Halo anak-anak, selamat ya karena udah selesai. Tetap doing good for nothing. Kayak apa yang udah teman-teman lakuin selama ini, tetap melayani, jangan capek. Oke? Halo teman-teman Minba Culture dan juga Mini Culture. Akhirnya kita sudah di penghujung dari acara panjang yang sudah kita rangkai bersama. Harapan dari aku singkatnya teman-teman bisa terbang lebih tinggi dan juga bisa melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan oleh aku dan Ara, dan juga kalian bisa jadi lebih baik dari aku dan Ara. Halo anak-anak aku mau ngucapin terima kasih dan terima kasih udah ngasih yang terbaik yang kalian bisa di Minbak kita.
Halo anak-anakku yang kucintai karena Allah, Rama, Zaki, Niko, Sandi, Chelsea, terus Sakfa, dan staf magang lagi kayak Pepi, Azril, Fahri, sama Ica, Abil. Pesan gue satu, apapun yang kalian dapatkan, ambil semuanya, lalu nanti baru kita pilah-pilah. Pesan gue untuk lo semua, terus lakukan gebrakan yang selalu mengejutkan orang-orang, jangan pernah berhenti, yakin terus. Halo Sobat Ekraf, halo Rama, Zaki, Niko, Yafi, Chelsea, Abil, Sakol, Ica, Pepi, Fahri, dan Azril. Selamat ya, kita udah di penghujung kabinet. Terus semoga lebih lu pada bisa tumbuh dimanapun tempatnya, nggak harus di Hima juga, bisa mencari bakat kalian masing-masing. Semoga kalian bisa menjadi orang yang baik dan akan selalu ingat dengan kita. Terima kasih. Buat anak-anakku, staf ahli, staf magang, terima kasih karena udah bertahan sejauh ini walaupun dengan banyak darah, keringat, dan air mata, tapi kalian sudah berhasil survive hingga titik hari ini, titik akhir ini. Maaf kalau aku atau Safa kurang bisa memberikan rumah yang baik buat kalian, dan apapun yang terjadi nantinya ke depannya, kemanapun kalian, aku cuma punya satu pesan, tetap tantang tirani. Halo adik-adik Kasospol, PKI 1312. Pertama-tama aku mau bilang makasih ke kalian karena selama satu periode ini kalian udah kerja keras buat Kasospol dan kalian udah mengusahakan yang terbaik untuk Kasospol. Nantinya dimanapun rumah kalian berproses, semoga rumahnya nyaman dan hangat. Tetap bernalar teman-teman. Halo teman-teman Bansosling, mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Aku bangga sama kalian dengan segala dinamika yang terjadi di Sosling. Pada akhirnya kalian tetap bertahan. Aku harap teman-teman tetap menjadi insan pengabdi dimanapun berada, terus mengabdikan diri kalian kepada masyarakat. Love you all. Halo teman-teman Sosling, selamat udah sampai di akhir periode Lanjut, Halo teman-teman Sosling, selamat udah sampai di akhir periode kepengurusan. Meskipun banyak dinamika dan lika-liku, tapi aku akuin kalian hebat banget dalam menghadapi semua yang terjadi di Sosling. Selamat melanjutkan langkah selanjutnya dan jangan lupa organisasi ini akan tetap menjadi rumah kedua buat kalian. Bye-bye. Iya, anak-anak Heksa, makasih ya aku ucapin buat kalian karena udah mau bergabung di keluarga Heksakom, keluarga aku dan Rara juga. Makasih juga buat kalian udah bisa berjuang di dalam naik turun dari dinamika yang udah dilalui Heksakom. Harapannya kalian bisa tumbuh lebih baik, cari panggilanku jadi lebih baik dibandingkan diriku. Gitu, love you. Halo anak-anakku, staf magang Heksakom, staf ahli Heksakom. Makasih udah nemenin perjuangan aku sama Raka sampai titik terakhir. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Karena habis ini dimanapun kalian berproses, tetaplah jalin relasi, ciptakan kreasi. Karena Heksakom akan selalu jaya di hati. Terima kasih. Boleh diceritain dong Kak, gimana kesan kalian untuk satuan dengan Oke, banyak banget sih kesan-pesan kita. Tadi kan kita udah banyak tuh bahas soal musyawarah besar, dan lain sebagainya. Kita belum bahas nih satuan biro departemen. Banyak banget sih ya Fon yang berkesan banget, terutama buat pesan-pesan lah untuk satuan biro departemen kita. Yang pertama buat SPI. Halo SPI, Dalila, Dinda, dan kerucil-kerucil preman internal. Makasih banyak ya, kalian udah mau capek-capek dengerin curhat, dengerin keluh kesah, baik itu dari BPH, baik itu dari staf ahli, baik itu dari staf magang. Aku tahu itu nggak mudah, tapi itu berat banget. Dan aku yakin hari ini kalian adalah orang yang paling hebat karena mampu untuk mengendalikan dan juga mendengarkan apa yang mereka rasakan untuk kebaikan himpunan dan Tara Carakan. Aku bareng Ivon ngucapin makasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih ada kekurangan yang belum sempurna untuk teman-teman SPI rasain hari ini.
Mohon percayalah, aku yakin dan percaya SPI keluar dari Hima Politik akan terus menjadi orang yang paling hebat versi dirinya kalian sendiri dan versinya Hima Politik. Makasih ya SPI, makasih buat cintanya untuk kabinet kita. Next ada? Mungkin kita next ke Adkes. Adkes di sini ada ibu kita, ibu tunggal kita yaitu Ira. Ira dan anak-anaknya makasih banyak ya udah sekuat itu ada di kabinet kita, ngebawain anak-anak yang lainnya juga. Dan udah selalu konsisten gitu sampai kita dapat berbagai penghargaan juga. Betul. Bahkan dipuji-puji juga sama jurusan lain karena kita sebagus itu gitu untuk administratifnya. Betul. Dari Ira yang sendirian dan bisa ngebawa anak-anaknya sebonding itu dan bisa punya bahagia dengan cara kalian sendiri gitu. Makasih banyak ya. Semoga dari kalian dan anak-anak juga bisa terus bareng, kumpul-kumpul bareng bersama dengan Inces, Ira dan anak-anak kita. Makasih banyak Ira dan Saf Ali dan Saf Magang. Next ada teman-teman Adkeo. Halo Ibu Aza dan Ibu Nuril dan ibu-ibu pejabat kita. Halo juga buat kerucil-kerucil Adkeo, Staf Ali dan Staf Magang. Aku mau ngucapin, kami berdua mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Applause setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya. Hari ini himpunan kita alhamdulillah jadi himpunan paling kaya di FISIP karena teman-teman Adkeo. Tepuk tangan. Aku mau ngucapin makasih banyak deh pokoknya. Karena teman-teman Adkeo aku lihat hari ini sangat sabar, sangat jeli, sangat teliti dan sangat kreatif bagiku hari ini. Aku yakin sebenarnya kalau misalkan keluar dari Hima Politik semuanya bisa jadi pebisnis yang cukup bagus gitu. Bersaing nih sama teman-teman Ekraf. Mohon maaf ya kalau misal masih banyak nih teman-teman staf Ali, teman-teman staf magang atau bahkan BPIPH yang masih telat-telatan untuk bayar kas. Cuma percayalah teman-teman Adkeo bahwasannya teman-teman Adkeo hari ini sudah memberikan yang terbaik selama 16 tahun atau 15 tahun Hima Politik itu berdiri. Aku ucapin terima kasih banyak Adkeo. Cewek-cewek Adkeo. Next ada? Next ada PSDM. Hai PSDM, ada Ade, Novita, dan juga Cicul dan Bacul. Ada Ade dan Novita, dua orang yang benar-benar kuat banget ya. Salah satu departemen yang bisa kita percaya banget dan dengan kedisiplinan dan juga workflow-nya yang bagus banget bahwa PSDM jadi pegang program kerja yang benar-benar keren banget tahun ini. Apapun yang kalian bawain baik dari program kerja yang formal maupun informal itu udah keren banget. Apalagi bentar lagi nih kita bakalan ngejalanin proker terakhirnya PSDM juga. Semangat ya PSDM, makasih udah merekatkan dan mengembangkan teman-teman sekalian karena tahun ini benar-benar kita ada gaspol juga yang benar-benar bisa kita manfaatin buat perekatan. Makasih seru-serunya. Iya PSDM, makasih banyak ya atas banyaknya olah rasa yang ada di PSDM. Terima kasih juga sudah mengenali kolega 24 dan teman-teman 23 bagaimana ilmu politik yang seutuhnya. Makasih banyak ya Ade, Novita dan kawan-kawan, Kiculs dan Baculs. Oke, next kita bahas ke malaikatnya politik, teman-teman Advokesma. Halo Dera, halo Noval. Mana suaranya? Ya ini adalah PPH ku yang paling serompal-serampal. Halo, kamu nggak masalah kok. Dan juga halo staf ahli dan staf magang yang akhirnya ikutan serompal dan serampal juga sama kayak Kak Dera kan Noval. Makasih banyak ya. Kayaknya kalian betul udah sering dapat ucapan terima kasih juga dari kolega politik karena sering ngebantu, sering menjawab dan akhirnya kalau denger Advokesma itu kayak mendengar atau melihat sebuah jawaban gitu, sebuah malaikat. Hatinya tenang gitu loh kalau misal ada masalah akademik, masalah keuangan, teman-teman Advokesma hadir, masalahnya selesai. Insya Allah masalahnya selesai. Makasih ya udah sahabat tuh kemarin sempat simbolan juga sama dosen, tapi kalian udah membawakan yang terbaik gitu. Iya, Advokesma ya benar. Aku berani jamin hari ini Advokesma kita adalah yang terbaik di seluruh FISIP atau bahkan seluruh Brawijaya dan itu diakui oleh seluruh orang. Dan yang terpenting, apapun itu dari siapapun itu, bagi kami berdua kalian tetap nomor satu sebagai malaikat di politik di tahun 2024. Terima kasih banyak ya Advokesma. Bangga banget punya kalian. Oke, next mungkin ada? Next di sini ada Minba. Minba. Hai Minba, hai Ara, hai Fatah. Ada Avatar nih. Avatar. Anak Fatah dan Ara. Iya, ada Avatar. Makasih ya dari Minba. Kemarin udah baru aja kelas nih proker besar dan gede nih Minba. Prokernya benar-benar
proker gitu, bukan proker karena prokernya gede-gede dan banyak juga up and down and shake-nya dari Minbak ini. Makasih ya Minbak udah bertahan dan menghasilkan duta-duta yang keren juga. Makasih ya, tahun ini kalian benar-benar kerja keras banget. Pasti bakal ada banyak pengalaman dan banyak bondingnya juga karena aku lihat anak-anak Minbak benar-benar serekat itu. Selamat ya Minbak, semoga kalian bisa terus menghimpun gitu bakat-bakat yang ada dari mahasiswa politik karena dari adik-adik 24 juga banyak banget nih bakatnya. Ya Minbak, aku yakin hari ini Minbak punya sangat banyak kemajuan, penjaringan, pengembangan, pengawalan, bahkan program-program pun juga banyak yang lebih variatif di tahun ini. Terima kasih ya sudah sekreatif itu teman-teman Minbak. Harapannya kalian tetap culture, kayak gimana mereka begini ya, culture, Minbak culture dan terus berkreatif. Makasih banyak ya Minbak. Next ada apa? Next. Ada Ekraf. Halo Ekraf. Halo Mas Barbur yang dipertuan agungkan dan Bro Davi yang selaku pencair suasana BPIPH. Fun fact aja, kalau rapat BPIPH tegang ada Kak Davi, itulah solusinya teman-teman. Makasih banyak ya Barbur, Davi, teman-teman ekonomi kreatif kreatif maksudnya. Ada teman-teman staf magang juga yang udah mau tetap bertahan, tetap total, tetap maksimal, dan tetap punya ide-ide dan gagasan yang menarik dan kreatif untuk ekonomi kreatif di tahun ini. Banyak banget hal-hal bagus yang akhirnya coba dihadirkan dari ruang Ekraf, dari kelas kewirausahaan yang teman-teman selalu total meskipun di awalnya hanya berenam. Kurang lebih seperti itu. Cuma hari ini sudah bertambah, cuma aku mengapresiasi sedalam-dalam dan sebesar-besarnya buat teman-teman Ekraf. Selamat ya Ekraf. Ya, pokoknya selamat banget buat Ekraf. Terima kasih dan mohon maaf kalau misal ada kekurangan. Mungkin aku sering nge-pressure untuk PDH. Cuma percayalah teman-teman Ekraf, kalian masih tetap menjadi garda terdepan untuk bisnisnya politik. Ditunggu ya kelanjutannya tahun depan. Next. Next, hai Kak Sospol. Halo Kak Sospol. PKI-nya politik nih. Bener. DPO-nya Malang ya. Oke, hai Kak Sospol. Makasih banyak ya dari Zizo, Ato, dan juga Syafa yang udah bersama kita dalam 1 tahun ini menjadi garda terdepan gitu pergerakan dan penalaran dari Hima Politik yang pastinya membawakan banyak banget hal-hal yang baru dan juga gebrakan-gebrakan baru, mulai dari konten-konten kalian, diskusi yang kalian bikin, apapun yang udah kalian perbuat bareng juga anak-anak PKI yang keren banget. Makasih banyak ya anak-anak udah sekuat itu ada di kabinet ini dan dari berbagai seabrek prokernya Kak Sospol. Makasih banyak ya anak-anak yang dari staf magang juga, makasih banyak. Semoga kalian bisa mengikuti terus Kak Sospol dan bisa terus bertahan di Kak Sospol karena di Kak Sospol itu ada jargon yang menarik banget. Apa tuh? Iya, ada jargon yang emang selalu digaungkan ketika nalar dipangkas dan hak berbicara dirampas. Satu janji yang pasti, turun ke jalan adalah kunci. Kasospol lawan. Ya, makasih banyak ya teman-teman Kasospol. Aku yakin teman-teman Kasospol tahun ini sangat-sangatlah hebat. Banyak banget aku tahu dinamika yang kita hadapi bersama. Aku merasakan hal itu dan teman-teman yang lain juga sama-sama merasakan hal itu. Tapi di lain hal itu, di lain sisi teman-teman Kasospol masih steady untuk menyelesaikan hingga selesai. Dan itu adalah suatu pencapaian terbesar yang menurutku aku menyampaikan apresiasi sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya dalam hidupku dalam pertama kalinya. Terima kasih banyak ya Kak Sospol atas dinamika, atas perjuangan, atas perlawanan yang telah kalian berikan. Percayalah, kami berdua masih dan tetap akan terus bangga sama kalian berdua. Love you Kak Sospol. Love you Kak Sospol. Kak Sospol lawan. Oke, next Sosling. Hai dari Atuy dan juga Ocha. Orang tuanya anak-anak Sosling yang benar-benar sangat mengabdi banget, sangat rame banget ya Sosling pendaftarnya pada tahun ini. Gebrakannya banyak banget juga. Kita bisa lihat nih di Hima Politik aja benar-benar postingan dan Sosling itu banyak banget, banyak infografis dan banyak banget kecerdasan yang diberikan oleh Sosling. Terlebih juga pengabdian kalian yang pastinya seru banget, baik ada di desa dan juga ada di daerah yang ada di UB juga gitu. Makasih ya Sosling dan anak-anak Sosling juga yang udah mengabdi bersama dengan up and down-nya juga dari kemarin yang harus ngejar postingan lah, harus ngejar
mengejar ucapan lah, harus mengejar juga dari politik sigap. Makasih banyak ya Sofi. Ya, ada Oci, ada Atuy. Thank you Atuy, thank you ya Ocha. Banyak banget dinamika, tapi hari ini Hima Politik dan kolega politik berhasil mengabdi untuk negeri, untuk Kota Malang, untuk bahkan lingkup FISIP. Kita bangga banget kalian juga menginisiasikan untuk kesadaran buang sampah ya, kesadaran lingkungan di lingkungan FISIP. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman Sosling. Makasih ya inisiatifnya. Teman-teman Ban Sosling. Dadah. Nah, next nih. Yang Terakhir banget. Ini kita skip atau kita lanjutin? Jangan dong, kalau skip nanti ada yang ngomel nih yang megang kamera. Yang terakhir tentunya, at last but not least, halo teman-teman Hexakom. Kita ini sebutinnya yang lengkap, hubungan eksternal dan komunikasi. Makasih banyak ya dari Rakadep dan juga Raradep. Iya betul banget, dari Rakadep dan Raradep. Yang bener-bener dari day one banget nih udah kerja keras kerja banget bareng sama kita. Iya. Makasih banyak ya, kalian udah menciptakan banyak hubungan yang keren banget. Mungkin bisa ditambah. Iya, teman-teman Heksayang juga yang ku sayangi dan ku cintai. Hari ini teman-teman Heksayang yang kebetulan lagi bikin nih teman-teman kilas balik, dan juga di balik Komprov, staf ahli dan staf magang teman-teman Heksayang berjuangkan hal itu. Dan hari ini teman-teman Heksayang juga di balik apresiasi dari berbagai pihak yang bilang kalau misalkan hari ini eksternalisasinya Hima Politik itu bagus banget. Fitsnya bagus banget. Fitsnya bagus banget, desainnya Kita keren tepuk banget. tangan Tepuk dulu tangan ya. buat Hexakom, Heksayangku. Makasih banyak ya, hari ini Heksayang banyak banget gebrakan barunya. Gak ada momen yang gak bisa kulupain dari Hexakom tahun ini. Mulai dari VOC, mulai dari Komprov, mulai dari Fits, mulai dari SE, mulai dari kilas balik sampai hari ini juga bikin BPH dan aku melo banget juga. Kita amazed banget, makasih banyak ya Hexakom sudah mewarnai Hima Politik yang jauh lebih ceria dan menarik juga hari ini. Aku tahu kalian capek banget, dinamikanya juga keras banget, kerja juga mati-matian banget. Ini ibarat satu hari itu 24 jam, kalau untuk Hexakom tuh ada 25 jam. Iya, kalau ada 25 jam pun 25 jam pasti untuk Hima Politik. Aku yakin akan hal itu. Kasih banyak ya Hexakom sudah sangat memprioritaskan Hima Politik. Teman-teman Heksayang, terlebih untuk Raka dan Rara, terima kasih sudah menjadi BPH, sudah menjadi orang tua yang baik. Sahabat yang baik banget tuh, karena Sahabat yang buat sahabat itu ya Hexakom. Iya, buat anak-anak dan juga buat teman-teman di BPIPH juga. Makasih banyak ya telah mewarnai Hima Politik jauh lebih berwarna dan jauh lebih ceria di tahun ini. Dadah Heksayang, we love you Heksayang. Oke, mungkin itu ya dari satuan, biro dan juga departemen. Aku rasa sebenarnya masih banyak sih hal-hal yang pengen banget aku sampein. Kita pengen sampein satu persatu gitu, bahkan ke perorangan. Cuma ya harapannya teman-teman kita semua percaya kalau misal di tahun ini banyak memang gejolak, banyak memang dinamika, dan banyak banget tantangan. Tapi alhamdulillahnya aku yakin teman-teman semua hari ini berkembang, teman-teman semua hari ini berjuang, teman-teman semua hari ini punya goals yang akhirnya didapatkan di Hima Politik. Kalau teman-teman belum dapat, kabarin langsung ke kita, kabarin apa yang kira-kira teman-teman belum dapat. Makasih banyak ya kerja kerasnya, karena kalian udah mencetak sejarah, banyak-banyak hal keren di tahun ini juga. Makasih semuanya. Terima kasih buat angkatan 22 yang udah selalu setia menemani adik-adik dalam suka maupun duka, menerima banyak keluhan, menerima banyak permintaan. Terima kasih banyak atas kesanggupan kalian. Terima kasih banyak juga buat 23 yang selalu melalui ups and downs-nya juga, selalu menghadapi tantangan-tantangan besar yang selalu dikomparkan, yang selalu akhirnya ditantang terus sama angkatan-angkatan atas. Tapi kalian tetap steady, kalian tetap berjuang dalam kondisi apapun. Terima kasih banyak untuk 23 yang udah mau total di kondisi yang mungkin belum bisa total. Tapi aku hari ini yakin dan percaya 23 adalah angkatan yang total untuk Hima Politik dan total untuk kolega politik. Makasih banyak. Dan terakhir teman-teman 24, terima kasih banyak ya kerucil-kerucil kolega politik, dedek-dedek politisku, dedek-dedek politis kita yang hari ini kayaknya sudah menunjukkan kalau misalkan mereka harus solid dan lain sebagainya.
tolong titip jaga rumah kita ya, tolong titip jaga rumah tercinta kita semua, rumahnya angkatan 24, rumahnya angkatan 23, rumahnya 22, 21, sampai rumahnya angkatan 2008, tolong dititip dan dijaga ya. Kalau ada apa-apa tolong kabarin, tolong sampaikan aja. Insya Allah kita akan selalu hadir buat kalian semua untuk kolega politik 23 atau 24. Mungkin itu terakhir. Ya, mungkin terakhir. Jadi kita tutup, mungkin kalian nggak akan banyak-banyak lagi mendengar jargon kabinet dan juga jargon politik dari kita. Jadi yuk kita bareng-bareng. Hima Politik Visip UB 2024. Tangguh mengembara, Tara Caraka. Satu kali setelah saya, politik utuh kuat satu tekad. Politik utuh kuat satu tekad. Sampai jumpa. Itulah cerita dan pesan serta kesan dan harapan dari kami. Mohon maaf dari kami atas perjalanan yang tidak sempurna, atas dinamika yang begitu banyaknya. Tapi percayalah bahwasannya untuk kalian, untukmu, dan untuk kita semua, ku jual dunia dan seisinya. Hima Politik Visip UB 2024. Tangguh mengembara, Tara Caraka. 3 kali setelah saya, politik utuh kuat satu tekad. 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 Kesana.